Oke, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan penggunaan barang produksi. Nah, contoh barang produksi hari ini adalah bahan baku yang saya buat adalah mentega, tepung terigu, telur. Dan mungkin untuk usaha teman-teman, misalnya roti atau apa mungkin berbeda ya, ada tambah ragi dan sebagainya. Nah, ini bahan baku saya hanya membuat 3 item saja. Kemudian barang jadinya saya contohkan satu saja ya, supaya tidak membingungkan. Oke, kita langsung buka programnya. Kita harus mempersiapkan dulu nama-nama itemnya. Tentunya kita sudah mengisi pembelian pada item-item ini. Untuk jika tidak ada pembelian, tidak ada stok, maka tidak bisa diproduksi. Oke, stok bisa kita input dari menu pembelian. Oke, kemudian setelah membuat nama barang atau nama item, maka di sini kita bisa masuk ke menu lainnya, barang produksi. Kemudian di sini adalah kelompok atau untuk mengisi list produksi komposisi item. Contoh kita tambah. Kemudian di sini saya bikin tadi nama barangnya adalah, saya copy, namanya adalah roti sarikaya. Di sini saya buat roti sarikaya features. Kemudian di sini adalah item roti sarikayanya ya. Kita harus bikin nama barangnya. Nah, ini. Kemudian di sini kita harus mengisi jumlah produksi ya. Misalnya 1200. Jadi ini kalau mau produksi 1200 ini dapatnya dari di barang yang akan dipotong itu apa saja. Jadi contoh seperti mentega tadi ya. Contoh mentega. Oke, mentega mungkin saya butuh 5 bungkus. Kemudian telurnya berapa papan gitu. Misalnya 5 papan, maka di sini kita ganti satuannya jadi papan. Kemudian saya isi tepung. Misalnya tepung terigu itu berapa kilo? Mungkin butuh 5 kilo saja ya. 5 kilo. Oke. Kalau untuk paket accounting, paket yang membeli paket gap akuntansi versi paket accounting, maka di sini ada jurnal pembebanan ke beban perkiraan. Misalnya contoh beban tambahan ya, tambahan produksi ya. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ini saja cara isinya, sangat gampang ya teman-teman ya. Kemudian untuk produksi setiap harinya itu kita cukup mengklik tombol tambah di sini. Oke. Kemudian kita close dulu tambahnya yang di sini. Barang produksi tadi item kelompoknya di sini, ya. Kemudian di sini barang produksi. Nah, ini adalah setiap hari kita itu produksi berapa kali itu. Kalau kita produksi roti 1 kali, maka 1 dikali 1200. Kalau kita produksinya 2 kali atau kita produksinya 2400, maka kita cukup klik di sini 2400, ya kan? Oke, ini akan kali kelipatan ke jumlah produksi tadi. Nah, kalau begini kita langsung sudah selesai, kita langsung masuk ke sisa stok. Kemudian kita cari roti sarikaya. Nah, di sini langsung terbentuk stok 2400 bungkus. Dan kemudian item mentega langsung terpotong ya. Di sini langsung kelihatan dipotong berapa bungkus gitu loh ya. Nah, kalau di item di sini kita bisa melihat rincian Oke, di sini kita bisa melihat rincian berapa yang sudah dipotong gitu di rincian di sini ya. Klik kanan, tampil perhitungan sisa stok. Nah, di sini kita ketahuan potong berapa papan gitu. 10 papan kan 300 butir ya. Jadi kelihatan stoknya di sini ya. Di menu master file item itu bisa melihat rincian. Kalau di sisa stok ini, yang di sini ini hanya untuk view saja atau untuk melihat saja, jadi tidak bisa melihat rincian ya. Oke, nah yang di sini tadi kalau saya mau print kartu stoknya mudah sekali ya, klik kanan, tampil kartu stok. Nah di sini ada bisa di setting mau printnya ke printer apa gitu loh, bisa dipilih gitu ya, sangat mudah sekali ya. Di sini ada rinciannya kalau kita mau lihat rinciannya, tapi proses dulu. Nah di sini ada rinciannya kalau ada transaksi penjualan nanti ya, rincian stok awal ya. Oke, kemudian di sini kita bisa cetak, bisa print out, kita bisa pilih item apa aja yang mau kita lihat. Jadi di sini kita bisa memilih kode yang mau kita lihat gitu ya. Cukup jelas ya teman-teman ya.
Nah, untuk barang produksi, saya mau tahu barang produksinya itu dari bahan apa saja. Saya bisa masuk ke barang transfer, kemudian saya proses laporannya, saya proses. Nah, di sini saya bisa lihat detail barang transfer itu apa saja isi di dalamnya. Misalnya contoh roti sari kaya, ini terdiri dari item apa saja gitu, berapa pieces gitu. Nah, ini ketahuan ya, langsung kita tahu berapa produksi hari ini. Nah, di sini produksinya 2 pieces atau 2 kali ya, atau 2 karung bahasanya boleh dipilih. Ya. Nah, untuk melihatnya kan di sini tidak ada nilainya ya, tidak ada nilainya. Kita bisa melihat nilai HPP-nya itu dari menu lainnya, proses laporan total transaksi, kemudian kita proses. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita bisa melihat nomor 3 harga pokok lainnya, di sini ada barang produksi. Nah, di sini kita bisa preview. Nah, hasil ini HPP ini kita bisa ekspor ke Acrobat atau PDF ya. Kita harus punya download dulu aplikasi Acrobatnya, Acrobat Reader atau PDF atau sejenisnya ya, yang bisa mengekspor ke PDF. Atau kita bisa juga buka file ini udah kita simpan, nanti kita bisa buka di Chrome ya. Contoh kita gitu, kita export option, kita bisa pilih per halaman atau semua ya. Kemudian kita bisa simpan, mau simpan di file mana, contoh di desktop. Kita ingat namanya apa gitu ya. Nah, contoh kita tambahin apa gitu, jadi misalnya gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa print ke printer apa saja. Nah, di setiap menu ada printer setup ya, atau cetak setup atau printer setup. Berarti untuk men-setting ukuran kertas. Nah, ini untuk print out keluar. Ini hanya untuk refreshing data saja ya. Ini export kita juga bisa pilih ke Excel ya. Bisa pilih ke Excel gitu. Nah, kalau PDF-nya tidak ada, kita nanti bisa buka melalui Chrome. Ya, kita bisa tarik datanya ke sini atau kita bisa open dari sini ya. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi kalau tidak masih ada yang ragu dan mau ditanyakan, mohon jangan sungkan-sungkan, langsung kontak saja nomor telepon yang ada di sini. Bisa menghubungi kami langsung, kami akan menjelaskan untuk cara pemakaiannya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon di subscribe, nyalakan loncengnya, dan kalau bermanfaat dan ingin berbagi kepada teman Anda, silakan di share. Terima kasih.